disertai oleh Allah adalah tujuan daripada kehidupan dunia dan akhirat. Karena beserta dengan Allah pada hakikatnya adalah surga jannatul na'im dunia dan akhirat. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala tiada huru-hara, tiada bencana, bahkan tiada kehancuran dan kematian. Yang hanya adalah sejahtera, kelestarian dan kebahagiaan yang hakiki, berkecukupan, tiada keluh kesah. Ini yang digambarkan sebagai surga jannatul na'im yang paling tinggi. Oleh sebab itu pekerjaan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah pekerjaan yang paling sulit dilaksanakan. Tidak sia-sia Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan yang paling sulit di atas dunia adalah menyebut nama la ilaha illallah. Tetapi kalau bunyinya saja adalah pekerjaan yang paling mudah disebutnya, sehingga seluruh dunia dapat menyebutnya. 2 kalimat syahadah dapat disebutnya, dan sekaligus ia telah menjadi Islam pada syari'inya, pada zahirnya, pada lisannya, bahkan barangkali terus kami ketemu pada kehidupannya zahirnya. Namun ini belum berarti bahwa rohnya telah Islam, karena jasmani hanya akalnya dan ilmunya dengan rohnya adalah mempunyai dimensi yang berlainan. Akal itu di waktu tidur telah mati, akal tidak bekerja lagi, dia lumpuh, tetapi roh masih hidup. Pikiran pun begitu juga. Di dalam alam sadar ini pikiran dan akal bekerja. Di dalam alam tidur, alam di bawah sadar, dia tidak bekerja lagi, sedangkan roh masih ada. Bahkan alam sadar di bawah alam di atas sadar, dia pun lumpuh dan roh masih ada. Mengislamkan zahiriyah, akaliyah, ilmiah kita adalah dapat terlaksana, dan manusia itu akan dipandang sempurna hidupnya sebagai seorang Islam. Namun roh yang belum dijangkau oleh Islam, karena hakikat daripada al-Islam telah kita sebutkan tadi, beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisan telah dapat menyebut, akal telah dapat memikirkannya, pikiran telah dapat mengolahnya dan mempertimbangkannya. Namun roh belum menyebutnya lagi, karena ini harus diajari dengan rohan yang lebih tinggi. Lisan daripada seorang guru dapat menuturi otak seorang murid, sehingga murid itu mengerti, dan terjadilah transfer of knowledge daripada si guru kepada si murid. Tetapi roh si murid tidak dapat diajari dengan lisan daripada si guru. Roh si murid hanya dapat diajari oleh roh sang guru. Tadi kita sebut hakikat Islam adalah beserta dengan Allah. Hakikat Islam menyebut 2 kalimat syahadat. Begitu juga hakikat daripada Islam, daripada sang roh harus disertai oleh Allah. Untuk memasukkan nama Allah ke dalam roh, ini mempunyai metodologi dalam bahasa Arab, tarikatullah. Jadi mutlak mau tidak mau untuk mengislamkan sang roh tadi oleh sang rohani daripada guru, harus memakai metodologi, yaitu tarikatullah. Dan inilah yang paling kekal dan abadi, karena roh hidupnya kekal dan abadi. Dia akan hidup kekal dan abadi dalam kesejahteraan kalau dia beserta dengan Allah Subhanahu wa taala di alam baka dan di alam zahir, ya. Dia akan merana selama-lamanya kalau dia tidak beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tarikatullah, metodologi untuk masukkan kalimat Allah ke dalam roh ini adalah mutlak perlu, yang dimasyhurkan dalam al-Islam, dalam Al-Quran, surah Jin ayat 16. Wa allazi istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'a ghadabah. Barang siapa yang berdiri tetap di atas tarikat yang benar, kami limpahkan kurnia baginya seperti hujan lebat dari langit. Jadi sekarang kita ini adalah advance daripada al-Islam. Ini bukan di luar Islam, malahan merupakan inti saripati daripada al-Islam. Ini merupakan lanjutan daripada apa yang telah kita pelajari di University of Islam. Karena di university yang diolah adalah akal, yang Islamkan adalah akal, yang Islamkan adalah semuanya zahirnya. Dan puncak daripada Islam yang melalui di university adalah seorang mukmin jasmania yang sempurna Islamnya, tapi rohnya belum disinggung. Sedangkan kehidupan manusia itu tidak luput daripada roh, bahkan roh inilah yang akan kekal dan abadi.
Dia akan masuk dalam alam eternity. Sedangkan jasmani hanya sepintas lalu dalam dunia ini. Berapa artinya 40 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dibanding dengan eternity, miliar tahun yang akan ditempuh itu. Kalau dia tidak akan berhampir dengan Tuhan dalam alam bakanya yang berlama berlanjut miliar tahun, akan merana selama-lamanya dan tidak akan pernah sampai kepada Tuhan tanpa metodologi. Dan dalam metodologi tarikatullah adalah faktor yang unlimited. Dalam ilmu fisika dan kimia telah diuraikan panjang lebar bahwa Rasulullah SAW sendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus memakai suatu faktor yang unlimited yang disebut al-buraq, yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perantara tetapi channel. Apakah kita umatnya tidak nampak ke channel? Di dalam tarikat ada channel. Wabtahu ilahil wasilata. Cari channel dan frekuensi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dalam dimensi dunia.